الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada satu permusuhan yang abadi antara manusia dengan salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yasin, dan di dalam banyak ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh yang nyata bagi kita. Dan tujuan syaitan hanya satu, liyakuna min ashabis sa'ir, agar para pengikutnya itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Syaitan tidak mengenal kata putus asa. Syaitan tidak mengenal kata istirahat. Syaitan tidak mengenal kata tidur, bosan, jenuh. Tidak. Bahkan syaitan akan menggunakan seluruh daya upaya yang dia miliki untuk menjadikan musuhnya, yaitu kita semuanya, untuk bersama-sama dengan dirinya menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan syaitan bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan akan benar-benar menggelincirkan kita semuanya. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam usahanya itu, syaitan dia akan senantiasa hadir pada diri kita. Syaitan akan berserikat dengan kita, akan mengganggu kita dari harta-harta kita, dari anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa syarikhum fil amwali wal aulad. Dan pergaulilah dia, ganggu dia, datangi dia, bersekutulah dengan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam harta-harta dan anak-anak mereka. Dia akan datang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, syaitan itu mengalir di dalam diri kita seperti mengalirnya darah. Nabi SAW menyatakan, inna syaitan la yajri ala hadikum kama jraddah. Sungguh syaitan itu benar-benar mengalir di dalam diri-diri kalian sebagaimana mengalirnya darah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syaitan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat persembunyian di dalam hati-hati manusia. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan bisikan-bisikan al-khannas. Siapa al-khannas? Dia adalah syaitan yang bersembunyi di dalam hati-hati kita.
Yang apabila seseorang itu lalai dari zikir kepada Allah, maka dia akan memanjangkan lidahnya sehingga menutupi hati-hati kita dan bisikan-bisikan buruk. Syaitan, jamaah sedang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, hadir ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita di kamar mandi. Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih hatta yahduruhu fi ta'amihi wa syarabihi. Sungguh syaitan itu benar-benar hadir pada diri salah seorang di antara kalian dalam seluruh aktivitasnya, dalam seluruh kegiatannya, hatta yahduruhu fi ta'amihi, sampai-sampai syaitan itu hadir ketika kalian makan, syaitan hadir ketika kalian minum, bersekutu dengan kita. Lalu jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, famal hilat, lalu apa jalan keluar dari semua ini? Menghadapi musuh yang dia ada bahkan di dalam hati kita, menghadapi musuh yang dia hadir di dalam seluruh aktivitas kita, menghadapi musuh yang telah ribuan tahun berpengalaman menyesatkan manusia dan terbukti telah berhasil menyesatkan kebanyakan dari manusia. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam satu hadis dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal mu'mina la yamdi syayatinahu kama yamdi ahadukum ba'irahu fis safar. Sungguh seorang mukmin itu akan mampu mengendalikan syaitan-syaitannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan syayatinahu, syaitan-syaitannya, yang menunjukkan betapa banyaknya syaitan yang datang untuk menyesatkan kita. Sungguh seorang mukmin itu benar-benar mampu menaklukkan, mampu mengendalikan syaitan-syaitan yang datang kepadanya, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengendalikan untanya di dalam safarnya, mengendalikan tunggangannya di dalam perjalanannya. Nurut, suruh belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kanan, suruh berhenti, dia berhenti. Syaitan di hadapan seorang mukmin adalah lemah. Tetapi mukmin yang sejati, mukmin yang kuat imannya, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam satu athar yang diriwayatkan oleh Ma'mar Ibnu Rashid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud menggambarkan, menceritakan tentang pertemuan dua syaitan. Satu syaitan dia tinggal bersama orang mukmin, dan satu syaitan bersama seorang yang fajir, seorang yang banyak berdosa, seorang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang bersama orang fajir ini, orang pendosa ini, dia heran melihat syaitannya orang mukmin yang kurus, kering, lemah, tak memiliki tenaga. Malaka waiha, apa yang terjadi padamu? Celaka engkau, aku lihat kamu benar-benar kurus, kering, tak berdaya. Maka syaitannya orang mukmin ini mengatakan, orang ini tidak meninggalkan diriku sesaat pun. Idza akala dzakarallah, jika dia makan dia berzikir kepada Allah. Fala tu'amali, maka aku enggak bisa ikut makan. Wa idza syariba dzakarallah, kalau dia minum dia menyebut nama Allah, maka aku enggak bisa ikut minum. Dan jika dia memakai pakaian, zakarullah, dia menyebut nama Allah, fatarakani uryanan, sehingga dia meninggalkan aku dalam keadaan tak memiliki pakaian.
Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Seorang mukmin dia benar-benar bisa mampu untuk menjadikan syaitan-syaitan yang datang kepadanya menjadi syaitan yang lemah, menjadi syaitan yang tidak memiliki cukup tenaga kekuatan untuk membisikkan bisikan buruk, menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain sangat mudah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Fawaidul Fawaid atau di dalam Bada'iul Fawaid, ketika beliau menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin itu benar-benar bisa mengendalikan syaitannya. Maksudnya, kata beliau, seorang mukmin itu mampu mengendalikan syaitan-syaitan itu bisautil zikri, dengan cambuk zikir. Setiap kali syaitan itu membisikkan datang kepadanya, maka dia lindungi dirinya dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan iltija menghadap kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitannya menjadi lemah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah," jika seseorang itu dia masuk ke dalam rumahnya, ketika membuka pintunya, menutup pintunya, dia menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah, maka syaitan akan mengatakan kepada dirinya sendiri dan kepada tentara-tentara yang ikut bersama dirinya yang hendak menyesatkan seorang mukmin ini, dia mengatakan, la mabita lakum wa la ta'ama lakum, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Sehingga dia berada di luar rumah, tidak mampu masuk ke dalam rumah seorang mukmin untuk menggodanya, menggelincirkan dia. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah satu jalan yang mudah bagi siapapun juga untuk melakukannya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi sya'ni kulli, dalam seluruh aktivitas-aktivitas positifnya. Memulainya dengan bismillah, menyebut nama Allah, sehingga syaitan akan menjadi lemah bagi dirinya. Karenanya Nabi SAW mencontohkan, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyebut nama Allah di dalam seluruh urusan kita. Ketika kita memakai baju, disunahkan untuk membaca bismillah. Ketika masuk ke dalam rumah, disunahkan untuk membaca bismillah. Ketika memulai makan, memulai minum, bahkan masuk ke dalam kamar mandi, bahkan ketika seorang suami ingin mendatangi istrinya, disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan bismillah, sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk bersekutu dengan kita, untuk ikut menikmati makanan kita, untuk menikmati minuman kita yang membuatnya dia kuat, padahal dia adalah musuh kita. Maka jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, mulailah setiap aktivitas kita yang positif dengan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan-syaitan yang ada pada diri kita atau yang akan datang menggoda kita menjadi lemah dan tidak memiliki daya dan upaya untuk menyesatkan kita. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dan di antara bentuk yang lainnya yang membuat syaitan ini menjadi lemah adalah kita mendawamkan zikir pagi dan zikir petang. Yang di antaranya adalah kita membaca ayat kursi, satu ayat yang setiap kita insyaallah taala telah menghafalnya. Demikian juga dengan Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas yang setiap kita pun insyaallah taala sudah menghafalnya. Baca di pagi hari dan di sore hari. Karena Nabi SAW menyatakan siapa saja yang membaca ayat kursi, dalam riwayat yang lainnya muawwidzatain, di pagi hari, la yadhurruhu syaitan hatta yumsi. Syaitan tidak akan mampu memudaratkan dia hingga sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, la yadhurruhu syaitan hatta yusbih. Syaitan tidak akan bisa memudaratkan dirinya hingga di pagi hari. Maka jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh bagi kita. Allah sebutkan dalam surat Fatir, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan di antara bentuk menjadikan musuh adalah membuat dia lemah. Dan janganlah kita menjadi penolong-penolong syaitan untuk menyesatkan diri kita. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk khatib pribadi dan untuk khatib untuk jamaah sekalian, dan mulailah kita untuk mendawamkan zikir-zikir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk dan benteng kepada kita semuanya untuk menghadapi musuh terbesar kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ikhwanana maghlubun fantashir ya Rabb. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.